Oke, halo, kembali lagi bersama saya PG. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang teorema Euclidean. Nah, sebelum masuk ke teoremanya, gue ingin memperkenalkan sebuah lokasi baru yang kurang lebih lokasinya gini. Nah, lokasi ini, itu basically bilang A habis membagi B. A habis membagi B. Contohnya 4 habis membagi 12, 8 habis membagi 72, and so on. Tetapi lokasi ini punya sebuah masalah kalau kita kasih angkanya seperti 8 habis membagi 158. Karena pada faktanya 8 tidak habis membagi 158. Kenapa tidak? Karena kalau yang kayak gini, 4 habis membagi 12, kita bisa nyatakan 12 sebagai perkalian N dikali 4, dimana N-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Dan kasus ini 12 dengan 3 kali 4. Ingin membuat 4 habis membagi 12. Tetapi 8 habis membagi 158 salah. Karena kita tidak bisa menyatakan 158 sebagai perkalian dari sebuah bilangan bulat dikali 8. Bilangan N yang kita dapat seharusnya berapa? Harusnya adalah 19,75. Dan 19,75 ini bukan anggota bilangan dari bilangan bulat. Tetapi, in the bright side, kita bisa nyatakan 158 sebagai 19 kali 8 tambah 6. Nah, bentuk seperti ini yang akan kita pakai di teorema Euclidean. Sebelumnya, teorema Euclidean itu buat apa? Teorema Euclidean itu adalah setidaknya dia bisa membantu kita mencari FPB dari dua buah bilangan. FPB atau GCG atau PBB, mereka adalah hal yang sama dengan sebutan yang berbeda. Nah, teorema Euclidean, kita udah mulai masuk ke teoremanya. Teorema Euclidean itu basically, in a nutshell, dia itu cuma mengulang-ulang rumus ini. M sama dengan N kali Q plus R. Dia cuma mengulang-ulang rumus ini sampai R sama dengan 0. Rumus ini adalah rumus apa? Rumus ini adalah serupa, mirip, sama yang tadi kita tulisin di atas, sama yang ini. Nah, sekarang kita mau nyari kita mau memanfaatkan teorema Euclidean untuk mencari FPB dari 158 dan 8 kasus kaki. Kita bisa gunain cara tradisional, kita bisa bikin kabel kayak gini, 1 kali 158, 2 kali 79 ya, dan seterusnya. Dan ini cara yang sangat mulia. Teorema Euclidean mempermudah semuanya. Caranya gimana? Kita cukup menyulihkan angka ini sebagai M dan angka ini sebagai Q. Gimana caranya? Yuk kita coba jalanin algoritma teorema Euclidean ini. Kita bisa bilang 158 kita bisa nyatakan sebagai sebuah bilangan bulat dikali 8 ditambah R. Bilangan bulatnya berapa? Kali kita udah tulis di atas, dia 19 dan R-nya ini 6. Jadi kita bisa menyatakan 158 sama dengan 19 kali 8 ditambah 6. Tapi ini belum beres karena resikonya di sini 3 sama dengan 0. Maka dari itu kita akan mengulang rumus ini, hingga resikonya menjadi 0. Gimana caranya? Caranya kita shift ini, kita geser mereka ke tempatnya yang baru. Yang kaginya Q sekarang berperan jadi M. Yang kaginya R sekarang berperan jadi Q. Nah, di sini kita bisa dapat N sama R yang baru. N-nya 1, R-nya 2. 8 sama dengan 1 kali 6 tambah 2. Masih belum 0, kita lanjutin rumusnya. 6 sama dengan N kali 2 ditambah R. Maka kita peroleh 6 sama dengan 3 kali 2 ditambah 0. Nah, sampai sini kita sudah mendapat resikonya sama dengan 0. Maka dari itu algoritmanya berhenti sampai sini. Dan dari sini kita bisa ambil kesimpulan Q terakhir yang ini adalah FPB dari 158 dan 8. Jadi kita bilang FPB dari 158 dan 8 adalah 2. Nah, lebih lanjut, teorema Euclidean ini juga berguna untuk menyatakan FPB sebagai kombinasi linear dari dua bilangan sebelumnya. Gimana? Maksud gua kombinasi linear itu gini. Kita bahas sesuatu yang berbeda, kombinasi linear. Contohnya gue pengen menyatakan 7 sebagai kombinasi linear
dari 49 dan juga 21. Kita tahu bahwa FPB 49 dan 21 itu adalah 7. Dan di sini kita bisa dapat 7. Kalau kita ngebak-ngebak aja ini udah cukup. 1 itu sama dengan 1 kali 49 dikurang 2 kali 21. Nah, jadi kombinasi linear itu apa? Kombinasi linear itu kita menyatakan 7 sebagai sebuah bilangan bulat dikali 49 ditambah sebuah bilangan bulat lagi dikali 21. Kalau kita pengen menyatakan 7 sebagai kombinasi linear dari 49 dan 21. Nah, sekarang gimana cara kita menyatakan 2 sebagai kombinasi linear dari angka kaki 158 dan 8. Kita akan susah ngebak-ngebaknya karena angkanya lumayan gede di sini. Dan susah, ya susah saja. Karena yang gede itu kita bisa manfaatin data yang kaki kita punya. Gua copy dulu datanya biar gampang buat kita. Oke, sekarang di sini tugas kita adalah menyatakan 2 sebagai kombinasi linear dari 158 dan 8. Dan di sini kita punya data dari algoritma yang kaki. Kita menyatakan 158 sebagai sama dengan ini, 8 sama dengan ini, dan 6 sama dengan ini. Goal kita adalah menyatakan 2. Goal kita adalah 2 sama dengan sesuatu dikali 158 ditambah sesuatu dikali 8. Sesuatunya berapa kita nggak tahu. Cara tahunya, nah, 3 hal ini yang kita dapat, 3 persamaan yang kita dapat dari teorema Euclidean ini sangat membantu. Pertama, first thing first, kita perlu 2 sama dengan sesuatu. Dari mana kita bisa peroleh bentuk 2 sama dengan sesuatu? Kita bisa peroleh bentuk 2 sama dengan sesuatu dari persamaan kedua. Kita bisa pindah ruas, kita dapat 2 sama dengan 8 kurang 1 kali 6. Oke, sampai sini kita udah setengah jalan karena kita udah dapat bentuk 2 sama dengan 8 kali sesuatunya ini 1 dikurang sesuatu. Nah, kita udah dapat bentuk yang ini. Tapi kita nggak pengen ada angka 6. Karena goal kita itu 158 bukan 6. Maka dari itu 6-nya bisa kita substitusi lagi pakai persamaan pertama yang kita dapat dari teorema Euclidean. Maka kita akan memperoleh 2 sama dengan 8 dikurang 6 itu berapa? 6 itu menurut persamaan pertama dia adalah 158, 19 kali 8 nya tinggal luas, jadi begini. Oke. Di sini kita bisa tinggal rapihin, kita peroleh 2 sama dengan 8 minus 19 kali 8 jadi plus 19 kali 8, berarti kita peroleh 20 kali 8 dikurang 158. Maka kita bisa menyatakan 2 sebagai kombinasi linear dari M kali 158 ditambah M kali 8, di mana M-nya sama dengan min 1 dan M-nya sama dengan 20. Itu salah satu guna dari teorema Euclidean. Oke, jadi mungkin segitu aja videonya. Semoga videonya membantu. Kalau enggak ya coba tonton lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.